Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan saya datang pagi hari ini, Pak, sebenarnya adalah bisa dibilang terdadak saya, makanya tadi saya agak terlambat. Karena rencananya kemarin hari ini saya ada kegiatan di Samarinda dan rencana akan saya wakilkan kepada anggota saya. Baru tadi pagi karena saya nggak jadi ke Samarinda, saya diingatkan jam 9 lebih 1 menit saya diingatkan bahwa kemudian ada undangan di SDN 3. Makanya saya datang nggak terlambat. Mohon dimaklumi dan dimaafkan. Yang pertama yang ingin saya sampaikan, guru saya tadi kebetulan saya pertama datang langsung ditegur oleh Bapak Pembina ini. Beliau menyampaikan, guru saya mengatakan bahwa kalau kamu mau selamat hidup di dunia dan akhirat, ikuti apa yang difirmankan oleh Allah yang berbunyi apa tadi, Pak? Di ayat terakhirnya watawasau bil haq watawasau bis sabr. Hendaknya kita saling mengingatkan dalam hal kebaikan dan dalam hal kesabaran. Saya melihat yang di depan saya ini adalah pahlawan-pahlawan bangsa untuk era sekarang. Karena untuk menjadi pahlawan di Indonesia ini saat ini, seperti yang sering saya katakan dimanapun saya diberi kesempatan untuk memberikan sambutan, itu bukan harus menjadi tentara seperti saya, bukan, tetapi menjadi apapun di bagian Negara Kesatuan Republik Indonesia, apalagi di posisi Bapak Ibu yang ada di depan saya. Ini adalah peluang yang sangat besar untuk menjadi pahlawan di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena seperti apapun mau kita bahas, kenapa Indonesia masih seperti ini sekarang ini, itu jawabannya hanya satu. Nah, Pak Kades ini sering dengar itu bahasa saya itu. Yang menyebabkan adalah sumber daya manusianya yang masih banyak sekali perlu dibenahi. Siapa yang mempunyai peluang untuk membenahi dan memperbaiki, membawa sumber daya manusia ini menjadi lebih bagus untuk mengimbangi sumber daya alam Indonesia yang sangat luar biasa ini, peluang terbesar adalah di depan-depan saya ini semua, Bapak Ibu guru ini. Paham ini Bapak Ibu guru ini ya? Paham Bapak Ibu guru ini depan saya ini? Oh, gak ada sambutan sama sekali. Kira-kira bahasa saya ini bisa dipahami enggak? Iya. Kalau nggak bisa dipahami berarti harus saya hentikan, tapi kalau bisa dipahami akan saya lanjutkan. Karena jangan sampai saya ngomong saya nggak bisa dimengerti, percuma juga saya ngomong. Kenapa saya katakan itu? Yang pertama dunia pendidikan, yang kedua pramuka. Di dalam pramuka itu banyak sekali hal yang memberikan pembelajaran kepada adik-adik kita, kepada anak-anak kita untuk menjadi warga negara Indonesia yang luar biasa. Ngomong saya nggak bisa dimengerti, percuma juga saya ngomong. Kenapa saya katakan itu? Yang pertama dunia pendidikan, yang kedua pramuka. Di dalam pramuka itu banyak sekali hal yang memberikan pembelajaran kepada adik-adik kita, kepada anak-anak kita untuk menjadi warga negara Indonesia yang luar biasa. Belajar memimpin, belajar dipimpin, belajar mandiri, belajar survival, sangat luar biasa. Salah satu contoh kegiatan kayak penjelajahan, regu dan lain sebagainya, itu anak dituntut untuk bagaimana dia bisa menahan haus, menahan panas, menahan lapar, untuk tetap pada satu misi dan visi yang diberikan oleh pembinanya, oleh pelatihnya, oleh penyelenggaranya, ke target, ke tujuan yang ditentukan. Itu sangat luar biasa, dan ini harus untuk nanti yang terpilih sebagai ketua yang akan datang ini tolong diprogramkan, karena sekarang kita sudah terlepas dari pandemi ini, peluang sangat besar harus digenjot ini, karena selama 2 tahun ini kalau saya lihat kita tertidur oleh corona. Negara-negara maju yang negara-negara siap, mereka sudah menyiapkan dengan adanya corona, mereka menyiapkan anak-anak mereka siap belajar dengan online. Anak-anak kita ya, anak-anak kita bagaimana? Karena selama 2 tahun, karena saya juga masih punya anak kecil. Anak saya yang paling kecil ini masih umur setahun lebih. Jadi masih ada yang SD, ada SMP. Yang SD itu aja kalau saya lihat yang sekolah bukan anaknya. Ya, kalau di sini mamanya, kalau di anak saya itu kakaknya yang sekolah. Yang kuliah, yang udah SMA itu, karena setiap pelajaran dia dibimbing terus, padahal dia harusnya ke sekolah. Di sekolah itu belajar pramuka, di sekolah itu dia belajar bergaul, di sekolah itu belajar macam-macam. Tapi kalau di rumah apa yang dia pelajarin? Ya, itu tujuannya apa? Tujuannya proxy war, Pak. Negara maju. Ini sering saya katakan kalau saya diberi kesempatan setiap memberi sambutan dimanapun. Negara-negara maju
Ya, mereka sudah bisa menghitung pertumbuhan penduduk saya setiap hari, yang lahir sekian, yang mati sekian. Artinya pertumbuhan penduduk dalam 1 minggu sekian, sebulan sekian, setahun sekian, 10 tahun sekian. 50 tahun yang akan datang, itu sumber daya alam yang ada di mana? Batu bara dari mana? Nanti beras dari mana? Ini dari mana? Itu dari mana? Mereka sudah bisa memperkirakan negara-negara maju itu. Salah satunya ada di Indonesia. Nah, biarkan saja negara berkembang itu, mereka punya sumber daya alam. Ya, tapi kita yang menggunakan. Kita itu siapa? Negara-negara maju itu, dengan teknologinya, dengan politik perdagangannya, dengan macam-macam dan sebagainya. Nah, ini tantangan bagi kita semua ini. Bisa dipahami bapak-bapak, ibu-ibu nih di depan saya ini. Saya minta ini benar-benar. Jadi seperti yang kemarin saya sampaikan kepada para pramuka ya, pengurus pramuka kemarin pada saat musyawarah kecamatan kemarin. Saya mengimbau kepada semuanya, khususnya anggota, umumnya seluruh masyarakat yang berada di wilayah kerja Koramil 02 Sangkulirang, bahwa kita harus bersyukur menjadi warga negara Indonesia ini, karena menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia itulah suatu anugerah yang besar, karena masih banyak negara-negara di luar sana yang kehidupannya lebih susah daripada kita, dan kita menjadi warga negara Indonesia ini bukan kemauan kita. Ini adalah anugerah, adalah ketentuan dari Tuhan yang harus kita syukuri, dan bagaimana bersyukur itulah dengan berbuat yang terbaik. Kita di sini sebagai anggota Koramil, saya sebagai Danramil, bapak-bapak sebagai Babinsa, ada Batu di sini, itulah anugerah dan amanah yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Mari kita laksanakan amanah itu, tugas dan tanggung jawab yang diberikan oleh Tuhan kepada kita itu dengan berbuat yang terbaik sesuai dengan porsi dan posisi kita masing-masing. Jangan tertutupi oleh sesuatu yang seolah-olah itu lebih indah. Karena dalam setiap zaman lalu saja ada manusia yang mengutuk zamannya sendiri dan membanding-bandingkan dengan zaman sebelumnya atau zaman yang akan datang, yang itu belum tentu lebih baik daripada zaman yang sekarang kita alami. Bisa dipahami nih yang perangkutan semua ya. Mungkin itu saja yang perlu saya sampaikan pagi ini. Saya minta tetap laksanakan kegiatan, tugas dan tanggung jawab kita sebagai tentara, sebagai Babinsa, sebagai apapun kita yang telah dianugerahkan oleh Tuhan, dengan sekali lagi saya sampaikan berbuat yang terbaik, karena itu adalah sebagai wujud rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa.